Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 5496. Jemima berkata, awalnya aku ingin menelepon Kathy dan pergi makan bersama. Tapi dia tampak sedikit tidak nyaman, dia terus mengatakan bahwa dia sakit kepala. Dan dia tidak membaik setelah beristirahat di asrama untuk waktu yang lama. Jadi aku meminta saudari Sian untuk membawanya kembali. Kemudian, Jemima menjelaskan, kakak Sian adalah pengurus rumah tangga kakek Kiu di Aurose Hill. Kathy tinggal di Villa Zijin milik kakek Kiu, dan suster Sian merawatnya dalam kehidupan sehari-hari. Charlie sedikit terkejut ketika mendengar ini. Dan kemudian tiba-tiba menyadari bahwa alasan mengapa Maria sakit kepala mungkin karena dia telah menyuntikkan terlalu banyak energi spiritual ke otaknya pada siang hari. Dan dia telah melakukan terlalu banyak petunjuk psikologis. Alasan dia memberikan obat itu adalah karena dia merasa sangat aneh saat melihatnya. Dan dia takut ada sesuatu yang aneh tentangnya. Jika dipikir-pikir sekarang, untuk seorang gadis berusia 18 tahun. Terlalu banyak aura yang disuntikkan ke otaknya. Yang pasti telah menyebabkan kerusakan besar pada tubuhnya. Dan sakit kepala dan rasa tidak nyaman akan berlangsung selama beberapa waktu. Charlie juga sedikit malu sejenak. Merasa bahwa ketika dia melihat Maria, dia tampaknya sedikit bereaksi berlebihan. Dan dia bertindak agak kasar untuk sementara waktu. Untungnya, situasi ini tidak akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki padanya. Jika sakit kepalanya parah, dia akan baik-baik saja setelah beristirahat beberapa saat. Pada saat yang sama, di Villa Zijin, Maria yang pucat baru saja membuka matanya. Suster Sian, yang sedang menonton di samping, buru-buru bertanya dengan khawatir. Nona Lin, bagaimana perasaanmu? Maria merasakan kepalanya berputar, dan rasa ingin muntah yang kuat mendesak perutnya untuk bergejolak. Suster Sian melihat dia hendak muntah. Jadi dia cepat-cepat mengambil tong sampah dan menaruhnya di depannya. Maria menyemburkan air asam sambil memukulnya. Setelah dia makan pada jam 6 pagi. Dia tidak minum setetes air pun selama 12 jam. Dan apa yang dia keluarkan hampir semua asam di perutnya. Dan tenggorokannya dan kerongkongannya yang terbakar terasa sangat menyakitkan. Suster Sian menyeka mulutnya, dengan cepat membawa secangkir air hangat. Membilas mulutnya, lalu membantunya minum sedikit. Setelah itu, Maria merasa sedikit lebih nyaman. Dia berusaha keras untuk duduk, seluruh otaknya terasa seperti akan meledak karena sakit yang hebat. Dia menahan rasa sakitnya dan bertanya kepada Suster Sian, jam berapa sekarang? Suster Sian buru-buru berkata, sekarang sudah pukul 6.40 sore. Maria mengangguk ringan dan bertanya padanya, apakah kamu tidak menceritakan ketidaknyamananku kepada orang lain? Suster Sian dengan cepat berkata, kamu bilang padaku untuk tidak memberitahu, jadi aku tidak memberitahu siapapun. Setelah masuk ke kamar, kamu koma, jadi aku membantumu ke tempat tidur dan menemanimu sepanjang waktu. Guru dan Tuan Sang datang untuk bertanya. Dan aku menuruti kemauanmu dan tidak memberitahu mereka, hanya saja kau ingin beristirahat. Baiklah, Maria mengangguk lemah, dan berkata. Setelah masuk ke dalam mobil pada siang hari, saya hampir kehilangan kesadaran. Terima kasih, Nona Sian. Suster Sian berkata dengan hormat, Nona Lin, Anda terlalu sopan. Seperti yang dia katakan, dia bertanya kepada Maria, Nona Lin, Anda belum makan sepanjang hari. Apakah kamu ingin aku menyiapkan sesuatu untukmu? Baiklah, Maria benar-benar merasa perutnya benar-benar kosong. Jantung berdebar-debar dan lemas karena lapar, begitu katanya. Terima kasih, Saudari Sian, telah membantuku mengisi kolam air panas di halaman. Setelah makan, saya ingin berendam sebentar. Baiklah, Nona Lin. Nona Lin, istirahatlah sebentar. Aku akan menyiapkan makan malam dan air panas untukmu. Setelah selesai berbicara, Suster Sian membungkuk dan pergi. Meninggalkannya bersandar di sisi tempat tidur dalam keadaan linglung, mengingat pengalaman berulang kali digoda oleh Charlie pada siang hari. Dia tidak bisa menahan senyum kecut, dan bergumam pada dirinya sendiri. Charlie Wade, aku tidak tahu apakah aku sudah melewati godaanmu hari ini? Bab 5497. Hari berikutnya. Siang harinya, Charlie tiba di villa tingkat tengah di pemandian air panas Champs-Élysées. Irvin tiba di sini 1 jam lebih awal dan menunggu sampai sekarang. Melihat Charlie, Irvin berkata dengan hormat. Tuan Wade, saya di sini untuk mendengarkan perintah Anda.
Charlie tersenyum sedikit dan bertanya padanya. Ervin, apakah kamu membawa barang-barang yang aku minta? Ervin mengangguk berulang kali mengeluarkan tas tangan dari mobil dan berkata kepada Charlie, kembalilah ke Tuan Wade, aku telah membawa semua yang kau inginkan. Oke. Wade. Chen menyapanya, masuk dan bicara. Ketika Ervin datang ke ruang tamu villa, dia tidak sabar untuk membuka kopernya. Dan mengambil beberapa potong kayu dengan ukuran dan ketebalan yang berbeda. Namun semuanya hitam seperti arang. Saat mengambil lok-lok ini, dia memperkenalkan Charlie. Pada saat itu, kamu bilang kamu ingin kayu petir. Ini semua kayu petir yang bisa kutemukan dari kemarin sampai sekarang. Kayu petir yang dijual di pasaran kami, 9 dari 10 adalah palsu buatan. Jika Anda benar-benar tidak mengerti di mana petir menyambar pohon, penduduk setempat akan merampas semuanya saat pembeli datang ke rumah Anda, jadi jangan khawatir. Melihat kayu sambaran petir yang saya cari, sepertinya kualitasnya tidak terlalu bagus. Dan usianya tidak terlalu tua, tapi aku bisa mengeluarkan kepalaku untuk meyakinkanmu bahwa semuanya kayu asli anti petir, dan sama sekali tidak ada masalah. Charlie mengangguk, dia melihat sekilas kayu yang dia ambil, mengangguk, dan berkata, ini memang kayu sambaran petir. Meskipun kualitasnya agak buruk, ini sesuai dengan yang saya inginkan. Ervin bingung, dan tanpa sadar bertanya, Tuan Wade, mengapa kualitasnya hampir sesuai dengan keinginan Anda? Saya khawatir hal-hal kecil ini tidak menarik perhatian Anda. Charlie berkata sambil tersenyum, aku tidak bisa menjelaskan ini padamu. Setelah berkata demikian, Charlie bertanya lagi, aku memintamu untuk mencari alat penarik jari tua itu, apakah kau menemukannya? Ketemu? Ervin dengan cepat mengeluarkan 2 cincin amulet yang terlihat sangat tua dari sakunya. Menyerahkannya pada Charlie, dan berkata, Tuan Wade, lihat, kedua cincin amulet ini semuanya bersih. Yang dari generasi awal memang asli, tapi bahannya tidak terlalu bagus, giok hetian biasa, kualitasnya rata-rata. Charlie mengangguk, mengambil 2 cincin amulet, melihatnya dengan kasar, dan berkata, lihat benda ini. Sepertinya sesuatu dari Shukeng. Dan itu sudah ditemukan setidaknya beberapa dekade yang lalu, kan? Ervin mengacungkan jempol dan memuji, Tuan Wade, Anda benar-benar memiliki penglihatan yang tajam. Dan kedua cincin jari ini memang dari Shukeng. Kurasa, setidaknya sudah ada selama 30 atau 40 tahun. Charlie berkata, aku ingin sesuatu yang terkubur, semakin mentah semakin baik. Lebih baik terlihat seperti baru digali sebulan yang lalu. Bolehkah saya mendapatkannya? Ini, kata Ervin canggung, Tuan Wade, ini masalah melawan hukum. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak banyak orang di Aurosil yang melakukan bisnis ini. Dan sebagian besar pertempuran yang bisa dibalikan sekarang adalah hal-hal yang rusak. Cincin jari giok benar-benar cukup bagus untuk bertemu. Seperti yang dia katakan, dia bertanya kepada Charlie, Tuan Wade, saya sangat banyak bicara. Saya berani bertanya kepadamu, mengapa kamu harus meminta sesuatu yang lahir dari lubang? Charlie berkata, Ervin, kamu sekarang adalah orangnya Orvel, dengan kata lain, kamu juga orangnya aku. Jadi, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Aku ingin menarik jari manisku untuk menipu orang. Jika Anda sudah mengenal lubang itu, mungkin akan sulit untuk menipu Anda. Ervin mendengarkan seperti kabut, dan tanpa sadar berkata, Tuan Wade, mengapa Anda menggunakan hal nyata yang akrab dengan lubang itu untuk menipu orang? Sejujurnya, untuk kasus perampokan makam saat ini penyelidikannya sangat ketat. Pedagang barang antik seperti kami tidak berani membeli barang dari tambang karena takut mendapat masalah dan tuntutan hukum. Tapi kalau mereka sudah terbiasa dengan hal-hal dari lubang tambang, itu masalah yang berbeda. Ini digali 10 tahun lalu, meskipun hitam, sekarang sudah putih. Charlie melambaikan tangannya dan berkata, jangan tanya kenapa, katakan saja padaku jika ada cara untuk memperbaikinya. Mengatakan bahwa Charlie menunjuk ke kayu sambaran petir lagi berkata, ada ini, saya ingin menggunakannya untuk membuat sesuatu, dan yang terbaik adalah memberi orang perasaan seperti sedang digali. Apakah Anda punya pengetahuan? Ervin berpikir sejenak, lalu berkata, Tuan Wade, mudah untuk membicarakan masalah ini. Latar belakang saya palsu. Kau tahu itu. Keahlian kami adalah menyamarkan hal-hal baru itu dan membuatnya tampak seperti baru digali untuk menipu orang. Kadang-kadang, porselen yang baru saja dibakar di sini bisa diubah menjadi tungku resmi Warriors dan yang baru saja digali.
Tapi saya tidak bisa menipu para ahli. Sambil berbicara, Ervin mengganti topik pembicaraan dan berkata, tapi kau berencana menggunakan benda asli dari Warriors Den untuk berpura-pura menjadi benda asli dari Warriors Den yang baru saja kau gali. Ini mudah. Terlalu banyak, terus terang saja, yang kecil akan mengurus warna dan pastanya dulu, lalu menggali tanah di samping jamban di pedesaan. Ambillah beberapa jeroan babi dan tuangkan ke dalamnya. Masukkan benda ini ke dalamnya dan kuburlah bersama dengan jeroan babi itu pada malam hari. Taburkan sedikit urin di ujungnya, dan ketika digali keesokan harinya, akan terlihat seperti. Baru saja digali. Charlie bertanya kepadanya, bisakah metode ini ditemukan oleh orang lain? Ervin menggelengkan kepalanya, jika kamu mengatakan bahwa kamu menggunakan barang baru untuk membuatnya terlihat seperti barang lama, dan membiarkan orang lain melihatnya. Mereka pasti akan menemukan kekurangannya. Tapi bagaimanapun juga, Anda memasukkan benda nyata ke dalamnya. Siapa yang bisa mengetahuinya? Bahkan jika seorang ahli memegang instrumen karbon 14 di sini untuk identifikasi. Benda ini akan muncul dari sarang prajurit. Mereka menilai apakah benda ini berasal dari lubang, terutama dengan melihat warna dan isinya. Dan baunya, apakah ada bau tanah yang samar, bau darah atau bau mayat? Selama hal ini dilakukan dengan baik, mereka akan merasa bahwa hal ini adalah sesuatu yang baru ditemukan. Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, baiklah, kalau begitu masalah ini terserah padamu. Ervin bingung. Tanyakan, Tuan Wade, mengapa Anda menginginkan yang kecil? Charlie tidak menjawab pertanyaannya, tapi bertanya dengan penuh minat. Ervin, karena kamu mengikuti Orvel, mengapa kamu masih berbisnis di kota kuno ini? Ervin berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Wade, saya berterima kasih kepada Anda dan Tuan Hong atas cinta Anda. Dan saya memiliki kesempatan untuk mengikuti Master Hong di pelana. Jadi, saya tidak terpikir untuk berbisnis barang antik. Saya sudah lama mengesampingkannya dan tidak peduli lagi. Charlie berkata dengan serius, bisnis yang kuminta darimu benar-benar mengharuskanmu meluangkan waktu dan kembali mengelola keterampilan bisnis antikmu. Ervin bertanya dengan heran, Tuan Wade, apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Tolong jelaskan. Bab 5498. Charlie tersenyum tipis, mengambil 2 cincin amulet dan sepotong kayu anti petir, lalu berkata kepadanya, tunggu aku dulu. Seketika Charlie datang ke ruang dalam, dan di dalam 2 cincin amulet, dia menggunakan energi spiritual untuk menyusun formasi pelindung yang sangat sederhana. Dan pada sambaran petir kayu, digunakan secara perlahan dan membentuk formasi petir sederhana. Dengan cara ini, kedua jari kunci giok ini telah menjadi 2 cincin pelindung sederhana, yang dapat melindungi pemakainya dari bencana kecil. Dan kayu sambaran petir itu pun menjadi cincin yang hanya bisa dipakai 1 kali saja dan akan patah dan hancur. Setelah menyelesaikan ini, dia kembali ke ruang tamu dari kamar, menyerahkan 2 penarik jari dan petir ke Ervin, dan mengatakan kepadanya. Kamu ambil 3 benda ini terlebih dahulu, lalu buatlah seolah-olah kamu baru saja membuatnya sama seperti yang digali dari tanah. Ervin langsung berkata, baiklah, Tuan Wade, saya akan mengurusnya segera setelah saya kembali. Haruskah saya membawanya kembali setelah saya mengurusnya? Tidak perlu. Charlie berkata dengan ringan, pergi ke Antiques Street, temukan 2 pedagang kaki 5 yang pintar yang mampu makan, beri mereka cincin, dan biarkan mereka memakainya di tangan mereka. Lalu yang satu akan menuju ruang kedatangan bandara, dan yang satu lagi akan menuju pintu keluar stasiun kereta cepat. Pegang papan nama itu dan tunggu untuk menjemput orang. Soal siapa yang dijemput, tidak masalah, kamu bisa tulis namamu sendiri. Ervin tampak terkejut, Tuan Wade, siapa yang akan kita jemput? Tulis saja nama kalian sendiri dengan santai, kurasa. Tidak bisa menjemput siapapun? Charlie berkata dengan enteng, aku tidak mau menjemput orang, aku mau menunggu mereka. Setelah itu, Charlie berkata dengan sangat serius, Ervin, apa yang akan kukatakan selanjutnya? Kau harus menunggu seseorang. Dengarkan baik-baik. Jika masalah ini diselesaikan dengan baik, aku janjikan kamu kejayaan dan kekayaan di masa depan. Ketika Ervin mendengar hal ini, dia langsung duduk tegak dengan gembira, dan dengan hormat berkata, Tuan Wade, beri perintah saja. Ervin harus mengerahkan seluruh kemampuannya. Charlie mengangguk, dan berkata-kata demi kata, kau membayar harga tinggi untuk membuat mereka berdua menunggu sejak bandara dan stasiun kereta api berkecepatan tinggi dibuka setiap hari hingga tutup. Dan tunggu sampai seseorang bertanya asal-muasal cincin giok di tangannya.
Biarkan mereka berdua mengatakan dengan jelas bahwa mereka membelinya darimu. Dan beritahu mereka bahwa jika pihak lain meminta mereka untuk membelinya dengan harga tinggi, biarkan mereka meminta harga 100 kali lipat dari harga pasar sebenarnya, dan jangan menjual di bawah harga tersebut. Meskipun Ervin bingung, dia masih mengerti perintah Charlie, dan dengan cepat berkata, "Tuan Wade, jangan khawatir, aku akan melakukannya." Charlie mengangguk puas, dan menyerahkan jimat petir kepada Ervin. Menggunakan sedikit aura, dia memberitahunya dengan petunjuk psikologis. "Simpan benda ini untuk dirimu sendiri, bawa kembali ke jalan antikmu, dan terus jalankan kios antikmu, tapi kamu harus ingat, kamu harus meletakkannya di posisi paling mencolok di standmu. Siapapun yang datang menanyakan harga, Anda akan meminta 5 juta yuan, tidak kurang sedikit pun. Jika seseorang bertanya dari mana jimat petir itu berasal, katakan saja padanya beberapa waktu lalu. Jimat itu baru saja digali dari lubang hidup. Ketika seseorang bertanya kepadamu, kamu harus benar-benar percaya dalam hatimu bahwa ketiga hal ini digali dari lubang kehidupan, mengerti?" Mata Ervin membeku, dan dia mengangguk berat, dimengerti. Charlie dapat melihat bahwa sugesti psikologis itu telah berpengaruh pada Ervin. Maka, katanya kepada Ervin, "Kalau ada yang membeli kayu sambaran petir ini, segera beritahu aku. Kalau ada yang mencurinya, segera beritahu aku." Ervin langsung berkata dengan hormat, "Baiklah, Tuan Wade. Saya pasti akan melakukannya." Charlie mengantar Ervin keluar dari villa, dengan senyum percaya diri di sudut mulutnya. Alasan mengapa dia ingin melakukan ini adalah untuk menggantungkan lonceng di masing-masing dari 2 gerbang Auros Hill. Dan kedua, lonceng, itu adalah 2 cincin amulet yang dia berikan kepada Ervin. Kedua cincin amulet ini tidak terlihat begitu menarik perhatian, dan kebanyakan orang tidak akan tertarik melihatnya. Seperti kata Ervin, bahan kedua jari kunci giok ini rata-rata, dan harganya sendiri tidak terlalu tinggi. Bahkan orang yang mengerti barang antik pun tidak akan menganggapnya serius. Oleh karena itu, ketika 2 orang mengenakan amulet dan menunggu orang di bandara dan stasiun kereta api berkecepatan tinggi sambil memegang tanda, hanya satu jenis orang yang akan memperhatikan amulet di jari mereka, yaitu mereka yang bisa melihat tembus amulet. Di jari, ada seseorang dengan formasi. Dan mereka yang dapat melihat menembus formasi yang terdapat dalam amulet tersebut pastilah mereka yang telah menguasai energi spiritual. Charlie tahu hanya 5 orang selain dirinya yang mampu melakukan ini. Yang satu adalah penguasa sarang prajurit. 4 lainnya adalah 4 bangsawan Warriors Den. Akan tetapi, sang penguasa tidak mau datang ke Auros Hill sendirian, dan salah satu dari keempat bangsawan itu meninggal. Oleh karena itu, tujuan Charlie adalah hanya memiliki 3 orang, yaitu 3 Earl tersisa di Warriors Den. Saat ini, kakek neneknya dan Maria semuanya ada di Auros Hill. Jadi kemungkinan Earl of the Warriors Den muncul di Auros Hill sangat meningkat. Akan tetapi, setelah ia melakukan hal-hal tersebut, ia sangat yakin akan mendapat peringatan. Bandara dan stasiun kereta api berkecepatan tinggi adalah 2 gerbang Auros Hill. Mustahil bagi sang Earl untuk berkendara ke sini dari kota-kota sekitar, jadi cara yang paling mungkin adalah naik pesawat atau kereta api berkecepatan tinggi ke kota. Dan dia meminta Ervin untuk mengatur 2 orang untuk jongkok di 2 tempat ini setiap saat. Mereka mungkin berjongkok di 2 tempat ini selama beberapa hari berturut-turut, tetapi itu tidak masalah, karena ada kemungkinan besar mereka tidak akan mengirim lebih dari 1 Earl ke Auros Hill. Dan bahkan jika 2 Earl dikirim ke Auros Hill, mustahil bagi mereka untuk datang dengan pesawat dan kereta api berkecepatan tinggi pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, sudah pasti Air Warriors Den hanya bisa bertemu dengan salah satu dari 2 orang ini. Dan meskipun sang Earl sangat berkuasa, mustahil untuk mengetahui bahwa ada orang lain yang mengenakan kunci giok yang sama puluhan kilometer jauhnya. Bahkan lebih mustahil untuk mengetahui bahwa orang yang memegang tanda itu telah menunggu di sini selama berhari-hari. Mereka akan sangat terkejut saat mengetahui bahwa mereka telah menemukan senjata ajaib di Auros Hill. Meskipun senjata ajaib ini hanya sebuah amulet biasa, siapapun yang mengubahnya pasti ingin tahu apakah amulet ini digunakan sebagai petunjuk untuk menemukan senjata ajaib lainnya. Di depan umum, Earl of the Warriors Den memiliki misi penting. Maka dia tidak boleh berani bersikap terlalu sombong dalam hal seperti ini. Jadi dia pasti akan menanyakan tentang asal-muasal cincin itu dengan cara yang tidak mencolok. Dengan cara ini, petunjuk akan mengarah ke Ervin. Ketika Earl of Warriors Den menemukan Ervin, ia mendapati ada petir di tempat Ervin. Bahkan jika mereka tidak tahu jimat guntur, mereka pasti dapat melihat bahwa senjata ajaib ini dapat memiliki efek serangan.
secara alamiah jauh lebih kuat daripada amulet yang dapat melindungi mereka. Pada saat itu mereka pasti akan mendapatkan harta karun, dan mereka pasti tidak akan ragu dengan harga beberapa juta. Namun, jimat petir ini tampak seperti sepotong kayu anti petir biasa. Ervin mengutip 5 juta yuan. Bahkan orang kaya yang pecundang pun tidak bisa menghabiskan uang sebanyak itu untuk membelinya. Jadi kalau dia yang beli, pasti dia orang yang tahu barangnya. Dengan kata lain, dia pasti salah satu dari 3 Earl of the Warriors Den. Pada saat itu, pihak lain akan sangat gembira ketika mendapatkan petir ini. Dan dia pasti ingin mencari tempat di mana tidak ada orang yang mencobanya. Dan dia mungkin tidak memiliki 9 kitab suci surgawi yang mendalam. Jadi tidak mungkin untuk mengetahui bahwa Thunderbolt yang disempurnakannya hanya dapat digunakan satu kali. Oleh karena itu, begitu dia mencobanya, Thunderbolt akan musnah. Dan pada saat yang sama, itu akan memicu guntur. Pada saat itu, Charlie tidak hanya akan tahu bahwa dia telah tiba. Namun dia juga akan tahu perkiraan lokasinya. Bab 5499. Ketika Charlie mulai merencanakan ke depan. Anggota keluargaan lainnya termasuk paman kedua Charlie, paman, dan bibinya juga telah tiba di Villa Wan Liu satu demi satu. Sejak keluargaan mulai mengambil rekaman video lelaki tua Nicholas setiap hari. Mereka menemukan bahwa ingatan lelaki tua itu telah berubah segera setelah dia datang ke Aurous Hill. Di masa lalu, ingatannya terus memburuk. Dia mungkin tidak bisa mengingat apa yang terjadi baru-baru ini. Bahkan apa yang terjadi sebelum tidur, setelah bangun tidur. Namun, dalam beberapa hari terakhir sejak dia tinggal di Wan Liu Villa, orang tua itu dapat mengingat hampir semua hal yang dialaminya secara pribadi. Setelah membandingkannya dengan konten yang direkam dalam video, dia menemukan bahwa lelaki tua itu sebenarnya dapat mengingat apa yang terjadi kemarin. 8 dari 10. Perubahan ini membuat keluarga An gembira. Selain itu, semua orang tinggal di villa yang terletak di tengah. Dan setelah mereka tinggal di sana, mereka semua merasa segar dan nyaman. Yang membuat mereka yakin sekali bahwa tempat ini adalah harta karun Feng Shui yang nyata. Dalam 2 hari terakhir, keluarga An mulai menyebarkan ruang lingkup penyelidikan di Aurous Hill satu demi satu. Efisiensi mereka sangat tinggi, dan mereka telah menembus sistem urusan sipil, sistem bantuan kesejahteraan, dan catatan medis rumah sakit besar. Tidak ada informasi terkait Charlie yang ditemukan. Keluarga An sudah menduga bahwa segala sesuatunya tidak akan berjalan mulus. Jadi mereka tidak putus asa. Tepat ketika Ervin menerima instruksi Charlie dan mulai membuat 3 artefak ajaib, pasangan tua keluarga An memanggil beberapa anak bersama-sama dan menelepon Duncan lagi untuk bertemu bersama. Karena kenangan beberapa hari terakhir ini sangat lengkap. Nicholas yang licik perlahan-lahan menemukan irama master yang pernah dimilikinya. Setelah menganalisis situasi saat ini, ia sementara menetapkan rencana berikutnya dalam 2 arah. Salah satunya adalah Markus memimpin orang lain untuk terus melakukan pencarian karpet di Aurous Hill. Mencari semua petunjuk yang mungkin berhubungan dengan Charlie. Kumpulkan informasi tentang pemilik pil permajaan. Lagi pula, di mata keluargaan, pemilik pil permajaan kemungkinan besar adalah orang yang sama dengan dermawan yang menyelamatkan mereka di Amerika Serikat hari itu. Temukan dermawan ini dan minta dia membantu menemukan keberadaan Charlie. Marshall tidak berani menunda, dan segera menghubungi orang-orang dari grup lagu. Dan setelah mengumumkan identitasnya, dia mengajukan permintaan untuk mengunjungi Warnia Song. Terakhir kali Marshall datang mengunjungi Warnia. Nama yang dilaporkannya adalah identitas palsu bernama Conrad Huo. Oleh karena itu, asisten Warnia tidak pernah bermimpi bahwa keluargaan Amerika yang terkenal akan mengambil inisiatif untuk menghubungi grup Song. Dan putra tertua keluarga An ingin bertemu Warnia secara langsung. Perasaan ini tidak berbeda dengan perusahaan rintisan IT dengan 30 atau 40 orang yang tiba-tiba menerima permintaan kunjungan dari Bill Gates. Asisten yang bersemangat itu berlari ke ruang konferensi terlepas dari pertemuan Warnia dengan pemasok. Dan dengan gembira berkata di telinga Warnia, Presiden Song, keluarga American An ingin membuat janji dengan Anda untuk mengunjungi kelompok itu secara langsung. Sebuah keluarga? Warnia tak dapat menahan cemberutnya. Jika pengusaha lain di Aurous Hill mendengar bahwa keluarga An datang berkunjung, mereka akan sangat gembira, tetapi Warnia tanpa sadar menjadi khawatir. Dia sudah menerima pengingat dari Charlie sejak lama. Mengetahui bahwa keluarga An sedang mencari petunjuk tentangnya di Aurous Hill. Yang mana di antara keduanya yang pada akhirnya akan menunjuk pada Charlie?
Jadi, dia berkata kepada asistennya, jangan terburu-buru membalas masalah ini. Mari kita bicarakan hal ini setelah aku selesai di sini. Asistennya tidak tahu, jadi dia segera mengingatkannya. Nona Song, itu dari keluargaan. Aku tahu. Warnia menganggukkan kepalanya, dia berkata dengan ringan. Saat itulah aku menyelesaikan pekerjaanku. Asisten itu tidak punya pilihan selain berkata dengan hormat. Baiklah, Nona Song. Kalau begitu saya tidak akan membalasnya. Saya akan menunggu perintah Anda. Warnia melambaikan tangannya dan bertanya, katakan saja kata-kata persisnya kepada mereka. Katakan saja aku sedang sibuk sekarang, dan biarkan mereka menunggu balasanku. Baiklah, asisten itu tidak tahu mengapa Warnia, yang selalu bersikap rendah hati, bertindak seperti ini. Dia tidak punya pilihan selain mengembalikan kata-kata aslinya kepada Marshall. Marshall telah mengunjungi Warnia lama setelah lelang pil permajaan berakhir. Namun saat itu, Warnia tidak membeberkan informasi apapun terkait pil permajaan kepadanya. Akan tetapi, menurut Marshall, saat ini tidak seperti dulu lagi. Pada awalnya, dia semua berpikir tentang pil permajaan, tetapi pada akhirnya, pil permajaan tidak diperoleh, dan dia bahkan menyentuh pemilik pil permajaan. Namun, setelah dermawan misterius itu menyelamatkan seluruh keluarga An di New York, Marshall merasa bahwa dermawan dan pemilik pil permajaan benar-benar orang yang sama. Lalu mungkin dia akan mengubah sikapnya terhadap keluarga An karena apa yang terjadi di New York. Namun dia tidak menyangka idenya sendiri akan sedikit digagalkan oleh sikap Warnia. Bab 5500. Setelah Warnia meminta asistennya untuk menolak Marshall, dia segera menunda pertemuan, kembali ke ruang pertemuan, dan menelepon Charlie. Dan berkata dengan hormat di telepon, Tuan Wade, pamanmu menelepon lagi. Mengatakan bahwa dia ingin mengunjungi grup lagu. Apakah menurutmu perlu bagiku untuk bertemu dengannya? Charlie berkata, bukan tidak mungkin untuk bertemu, tapi jika mereka bertanya tentangku. Kau bisa memberitahu mereka bahwa aku telah meninggalkan Aurous Hill sejak lelang terakhir. Adapun kemana aku pergi, kamu tidak tahu. Warnia buru-buru berkata, Tuan Wade, jika Anda tidak ingin mengungkapkan petunjuk apapun untuk saat ini, aku tidak mau bertemu pamanmu. Kalau ada manajemen ekspresi yang tidak baik, dia akan ketahuan. Charlie tersenyum dan berkata, Warnia, apa kau bodoh? Pamanku juga tuan muda keluargaan. Saat dia melihatmu kali ini, dia pasti akan menyiapkan cukup ketulusan. Mungkin ini akan membawa ruang baru bagi keluarga Song untuk berkembang. Anda tidak boleh melewatkan kesempatan baik ini. Warnia berkata dengan serius, Tuan Wade, saya takut menunda bisnis Anda. Jadi aku masih ingin menjaga jarak tertentu dari keluargaan. Charlie tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu memikirkannya. Setelah kamu bertemu pamanku, biarkan saja dia menanyakan semua pertanyaanmu. Sekalipun dia tahu apa yang kamu sembunyikan, dia tidak akan pernah berani memaksamu untuk mengatakan kebenaran. Lagi pula, apapun yang kau lakukan, belum lagi, keuntungan yang telah dia persiapkan untukmu pasti akan diberikan kepadamu terlebih dahulu. Setelah berbicara, Charlie berkata lagi, keluarga An jarang mendirikan wilayah komersial di Tiongkok sebelumnya, tetapi kali ini ketika mereka datang ke Aurous Hill, mereka harus menggunakan negara ini sebagai tempat penting di masa depan. Hal yang paling penting, dan di mata mereka, kamu adalah satu-satunya keluarga berikutnya yang benar-benar bisa terhubung denganku. Mereka pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk menunjukkan kebaikan mereka kepadamu. Jika keluarga Song dapat memanfaatkan kesempatan dari kreditor, mengikat mereka bersama, akan ada peluang yang sangat baik untuk perkembangan yang cepat di masa depan. Dan hal baik semacam ini tidak sering kita temukan secara rutin dalam kehidupan. Warnia tahu bahwa Charlie sedang memikirkannya, jadi dia berkata dengan rasa terima kasih. Saya mengerti Tuan Wade, kalau begitu saya akan membuat janji dengan paman Anda sebentar lagi. Charlie bersenandung, lalu berkata, oh ya, kau bisa memberitahunya beberapa berita di waktu yang tepat. Warnia buru-buru bertanya, berita apa? Charlie tersenyum kecil, dan berkata, katakan saja aku akan memintamu untuk menyampaikan kalimat itu dan memberitahu mereka bahwa apa yang terjadi di New York hanyalah masalah sedikit usaha. Jadi mereka tidak perlu menyimpannya dalam hati. Warnia tidak tahu apa yang terjadi di New York saat itu, tapi dia mendengar Charlie mengatakannya. Dia tidak punya banyak hal untuk ditanyakan, dan berkata dengan hormat.
Baiklah, Tuan Wade, ketika aku bertemu pamanmu, aku akan menyampaikan kalimat ini kepada mereka pada waktunya. Charlie mengingatkan, ingatlah untuk menyebutkannya sebelum dia menanyakan syaratnya. Sebaiknya sebelum dia bertanya tentangku, katakan saja padanya. Setelah kamu mengatakan ini, tidak peduli kondisi apa yang dia siapkan untukmu. Dia pasti akan menggandakan harganya untuk sementara. Charlie tahu betul apa motivasi pamannya di balik kunjungannya ke Song. Dia hanya ingin mengetahui identitas pemilik pil permajaan. Dan omong-omong, konfirmasi apakah pemilik pil permajaan adalah orang yang sama dengan dirinya yang menyelamatkan keluarga An di New York. Sekarang dia sudah sampai di pintu, dia mungkin juga mengakuinya dengan murah hati. Sehingga mereka dapat yakin bahwa orang yang menyelamatkan mereka adalah pemilik pil permajaan. Dengan cara ini, mereka dapat menggabungkan identitas dua orang misterius itu menjadi satu orang. Mengenai identitas aslinya, mereka pasti tidak akan dapat mengetahuinya untuk sementara waktu. Ketika waktunya tepat di masa depan, dia secara alami akan menemui mereka dan memberitahu mereka secara terbuka bahwa dialah orang misterius yang bergabung menjadi satu. Pada saat itu, ketiga identitas yang berbeda di hati keluarga An akan sepenuhnya menyatu. Setelah makan siang, tepat ketika Marshall tidak tahu bagaimana membuka terobosan Song Group, asisten Warnia memanggilnya kembali. Melalui telepon, asisten Warnia berkata kepadanya, "Tuan An, Nona Song bisa meluangkan waktu 20 menit untuk bertemu dengan Anda pukul 6 sore ini. Apakah Anda ingin membuat janji untuk slot waktu ini?" Tidak peduli pimpinan perusahaan mana yang dikunjunginya, mustahil bagi pihak lain untuk menentukan waktu baginya dan hanya memberinya waktu 20 menit untuk rapat. Ini pertama kalinya datang dari Warnia. Namun, pada saat ini, Marshall tidak merasa tidak senang. Sebaliknya, dia berkata dengan gembira, "Tidak masalah, silakan buatkan janji temu untuk saya. Saya harus berada di grup lagu sebelum jam 6. Pukul 5.30 sore, Marshall sudah tiba di Song Group. Setelah menunggu di lounge selama setengah jam, asisten Warnia datang dan berkata kepadanya, "Tuan An, Nona Song bisa menemui Anda, silakan ikut saya." Marshall segera berdiri dan berkata, "Terima kasih." Asisten membawa Marshall ke kantor Warnia dan berkata kepada Warnia, "Tuan Song, Tuan Marsekal An ada di sini." Warnia mengangkat kepalanya, menatap Marshall, tersenyum, dan berkata, "Tuan An, kita bertemu lagi."